Pemirsa, Anda kembali di Newsline. Kita akan masuk ke dalam segmen trending topik. Ada dua informasi yang masih menjadi pencarian para warganet. Ada informasi apa aja, Jessica? Kita akan lihat ya pemirsa, untuk pencarian atau trending pencarian yang banyak dicari oleh warganet. Dua-duanya masih dari dalam negeri. Yang pertama terkait diplomat Kemlu yang dinyatakan tewas, pencarian yang mencapai 5.000. Dan juga terkait Ahmad Dhani, pencarian mencapai 5.000. Kira-kira ada apa? Dan kita akan langsung saja dalami dalam Newsline trending topik berikut ini. Pemirsa, kita akan membahas trending topik yang pertama karena berita kematian seorang diplomat Kementerian Luar Negeri RI yang berinisial ADP ini masih menyisakan misteri. Dan kasus ini kini terus menjadi sorotan, terutama karena banyaknya kejanggalan yang ditemukan di lokasi kejadian. Memang diketahui pemirsa, ADP ini adalah seorang pria asal Sleman, Yogyakarta, dan ia adalah lulusan Universitas Gadjah Mada atau UGM yang ditemukan tidak bernyawa di kamar indekosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa 8 Juli lalu. Dan setelah ditemukan jenazahnya, pemirsa, akhirnya jenazah dipulangkan ke rumah keluarga dan tiba di Bantul. Isak tangis keluarga dan perwakilan Kemenlu pun menyambut kedatangan jenazah ADP di rumah duka di Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Seusai disolatkan, jenazah ADP langsung dimakamkan di TPU setempat dan Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Yuda Nugraha juga tak kuasa menahan isak tangisnya ketika memberikan kata pengantar dalam prosesi serah terima jenazah diplomat mudanya. Yuda yang turut mengawal perjalanan jenazah dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo menuju rumah duka ini menyebutkan bahwa sosok almarhum ADP sebagai rekan kerja yang memiliki jiwa tangguh dan sejumlah kasus kejahatan kemanusiaan telah ditangani dengan baik oleh almarhum selama bekerja. Oleh karena almarhum kerap bertugas di sejumlah negara, diantaranya di Nigeria dan juga Argentina, termasuk penanganan kasus TPPO di Jepang yang terjadi pada beberapa tahun yang lalu. Dan langsung saja pemirsa, kita simak pernyataan dari Yuda Nugraha selaku Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri berikut ini. Beliau telah membantu begitu banyak warga negara Indonesia yang mengalami masalah imun. Kami sendiri yang melihat bagaimana Mas Daru mempupuk anak-anak telaka kita ini. Dan pemirsa, saat ini petugas gabungan Polres Metro Jakarta Pusat kembali melakukan olah tempat kejadian perkara ulang di lokasi penemuan jenazah. Ini gunanya untuk mendalami kasus meninggalnya ADP. Dan pemirsa, dalam olah TKP yang dilakukan pada Rabu petang, kepolisian melibatkan tim Inafis Mabes Polri, yang mana sebanyak 5 saksi dan juga 2 CCTV sudah diperiksa untuk membuat terang kasus tersebut. Selain melakukan pengecekan di sejumlah titik kamera pengawas, petugas juga melakukan pemeriksaan kembali di dalam kamar kos yang masih terpasang garis polisi. Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, Kompol Sigit Karyono mengatakan penyelidikan lanjutan dilakukan untuk mengungkap penyebab kematian korban. Kita akan simak pernyataan langsung dari Kompol Sigit Karyono selaku Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat berikut ini. Rekan korban, penjaga, kemudian teman tetangga juga kita sudah melakukan olah TKP, kemudian untuk lebih memantapkan lagi olah TKP, barusan dari tim Pusdin Mabes Polri untuk membantu kita untuk membuat lebih terang apakah ini korban ini benar-benar meninggal karena apa gitu kan. Nah, sementara prosesnya masih dalam proses penyelidikan, masih banyak pemeriksaan yang akan kita lakukan, ya, pemeriksaan ahli,
mungkin pemeriksaan terhadap ahli forensik termasuk CCTV. Kita saksi yang sudah periksa ada 5 ya. Yang pertama penjaga yang pertama kali memberitahukan kepada kita bahwa korban tidak bisa dihubungin ya. Kemudian karena penjaga ini takut, akhirnya penjaga ini membawa tetangganya untuk sebagai saksi, ya kan? Kemudian istri korban sudah, kemudian rekan korban sudah. Gitu. Nah betul. Jadi inilah yang sedang kita lakukan, Mas. Ya. Kita akan lihat hasil otopsi, ya. Kemudian kita akan lihat juga medical record beliau korban, ya kan? Kemudian kita akan cek juga ahli forensik terkait ke beliau di dalam sendiri kan gitu. Untuk sementara hasil pemeriksaan istri sih ya memang dia punya punya sakit lah ya, cuma sakit ini aja GERD gitu, maksudnya sakit kolesterol aja sebenarnya kan. Tapi nanti kan kita akan satukan, akan kita padukan dengan hasil otopsi. Apakah obat-obat ini minum atau gimana kan gitu kan. Nanti kita lihat. Pemirsa, kita akan mereview kembali kasus ini karena ketika penemuan jenazah ADP berawal dari laporan warga sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Jenazah ADP ditemukan dalam kondisi yang mengenaskan di atas kasur dengan kondisi kepalanya dililit lakban dan tubuhnya tertutup oleh selimut. Pintu kamar korban saat itu juga dalam kondisi terkunci dari dalam dan diketahui kos tersebut juga menggunakan kunci khusus atau smart door lock. Kondisi ini yang memunculkan dugaan kuat kalau ada unsur tidak wajar dalam kematian korban. Meskipun polisi belum mengungkapkan penyebab pasti tewasnya ADP. Polisi tetap menyelidiki kemungkinan adanya orang lain yang terlibat dalam kasus ini. Memang pemirsa, kalau kita lihat petugas sempat mencongkel jendela kamar korban ketika hendak mengevakuasi jenazah. Sedangkan dari hasil olah TKP, polisi mengamankan sejumlah barang bukti seperti lilitan lakban, kemudian ada kantong plastik, dompet, bantal, sarung celana hingga pakaian yang dikenakan korban pada saat itu. Dan pihak kepolisian juga mengatakan sidik jari ADP terdeteksi di permukaan lakban. Tetapi belum dapat dipastikan apakah ADP melilitkan lakban itu sendiri atau ada keterlibatan pihak lain. Di TKP juga ditemukan obat-obat ringan seperti obat sakit kepala dan sakit lambung karena diketahui korban memiliki sakit GERD ya Jessica. Kemudian juga keseharian ADP juga menjadi perhatian penyidik karena warga di sekitar rumah indekos yang ditempati oleh ADP mengatakan bahwa ADP pribadi yang tertutup dan jarang berkomunikasi dengan lingkungan sekitar. Polisi juga tengah berupaya merunut peristiwa dari korban terakhir kali terlihat beraktivitas hingga ditemukan tidak bernyawa. Pemirsa, korban diketahui keluar untuk membuang sampah dan mengambil makanan pesanan dari driver ojol. Ini di antara pukul 22 hingga 22.30 waktu Indonesia Barat pada hari Senin. Kemudian ia juga terlihat masih sempat menyapa penjaga kos dan juga makan di ruang makan kos. Sedangkan pemirsa, dari riwayat panggilan di ponselnya, korban diketahui masih menelpon istrinya pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kemudian sang istri juga kembali menelpon pada Selasa subuh namun tidak diangkat oleh korban. Dan karena khawatir, sang istri pun meminta tolong kepada penjaga kos untuk mengecek keadaan suaminya. Korban pun ditemukan pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat di dalam kamar dalam keadaan meninggal dunia. Dan saat ini korban sudah dimakamkan di TPU setempat di tempat kediamannya di kawasan Yogyakarta di Bantul ya Jessica. Dan sampai saat ini juga pihak dari Kemenlu serta kepolisian masih berkoordinasi terus-menerus untuk melakukan penyidikan lebih lanjut apakah memang ada keterlibatan dari pihak lain atas kematian yang tidak wajar ini pemirsa. Karena terlihat dari runtutannya itu dinilai masih ada kejanggalan, maka dari itu olah TKP juga dilakukan kembali oleh pihak kepolisian untuk mencari sebetulnya apa yang menjadi penyebab kematian dari pegawai Kemlu ini yang berinisial ADP. Dan memang diplomatnya ini dari Kemlu ini pernah
bersaksi di sidang perkara TPPO di Jepang, kemudian pernah bertugas tadi di Nigeria dan juga di Argentina ya untuk riwayatnya pemirsa. Iya, jadi memang muncul spekulasi dari publik terkait dengan kematian dari diplomat muda ini dan kita juga akan melihat bagaimana respons dari warganet khususnya di media sosial. Ini ada yang berkomentar bahwa ini tugas asli tupoksinya Polri, semoga segera terungkap untuk kasus ini. Dan selanjutnya ada juga komentar ini masih di media sosial dari day_will. Rest in peace Mas Daru, padahal orang aktif traveling dan lain-lain. Gak ada hal aneh, sebelum meninggal sempat order makanan online dan almarhum baru jual mobilnya karena mau pindah tugas ke luar negeri. Ya memang diketahui bahwa almarhum ini juga akan ditugaskan ke Finlandia ya untuk penugasan terkait dengan divisinya sekarang ini. Dan juga ada komentar dari Ed Marta yang mengatakan makin sus banget. Awalnya banyak yang ngira tentang surat yang rame itu, sekarang malah tentang human trafficking dan juga judo. Whatever it is, it sounds impossible to claim it as suicidal. Dan selanjutnya ada juga komentar dari Nickel, semoga penegakan hukum bisa mengungkap kasus ini. Kemudian dari Ed Sugikawu yang mengatakan kematian misterius ASN diplomat Kemlu juga harus diusut tuntas karena jelas patut diduga dan dapat sangat dimungkinkan jika kematian ASN diplomat Kemlu adalah sebagai korban pembunuhan. Itu dia pemirsa terkait dengan trending topik hari ini. Tentunya kami juga mengucapkan turut berduka cita karena meninggalnya salah satu pegawai dari Kemlu. Dan tentunya kami masih akan menghadirkan sejumlah informasi menarik lainnya. Maka dari itu tetaplah bersama kami pemirsa di program Newsline. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.